Sampaikan sebelum memulai acara yang pertama diantaranya pada sesi presentasi, hanya pembicara yang dipersilahkan berbicara, memberikan paparan dan video. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir noise distraction saat diskusi berlangsung. Kemudian, peserta webinar ketika bergabung ke Zoom webinar ini, host akan mensenyapkan audio dari teman-teman peserta. Kemudian, peserta dapat berkomunikasi melalui fitur pesan dengan mengirim pesan kepada panelis. Kemudian nanti sesi tanya jawab setelah pemaparan bisa melalui chat ataupun raise hand. Nanti saya akan panggil namanya. Silakan langsung mengungkapkan pertanyaan yang akan diberikan. Kemudian muka gue lucu dong. Untuk kelancaran dan kenyamanan diskusi online, mohon tidak menyebarkan atau mendistribusikan link Zoom ini kepada pihak lain. Dan terakhir, e-materi dan e-sertifikat dikirimkan via email masing-masing yang telah terdaftar sehari setelah acara. Kemudian, selanjutnya saya akan membacakan susunan acara pada hari ini. Acara pertama yaitu pembukaan, nanti kita akan buka bersama-sama, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan foto bersama, sambutan Kaprodi yang saat ini tidak bisa, sambutan Wakil Ketua 2 Bidang Non-Akademik, kemudian pemaparan materi dari pemateri kita, tanya jawab, pengisian kuesioner, dan pengumuman door prize. Sebelum acara ini dimulai, mari kita berdoa bersama-sama untuk kelancaran acara pada hari ini. Berdoa dimulai. Amin. Terima kasih. Berdoa selesai. Selanjutnya teman-teman, tadi saya sudah katakan bahwa di akhir acara akan ada pengumuman door prize. Door prize-nya gampang sekali. Jadi untuk teman-teman di sini, saya punya door prize 3 buku ini. Satu paket buku itu ada isinya 3 buku. Dan saya punya 3 paket. Ini semua untuk teman-teman yang hari ini mengikuti, yang membuat snapgram. Semuanya punya Instagram kan ya sekarang? Silakan follow Instagram nsc_Nusa Mandiri, kemudian silakan buat snapgram acara pada hari ini dan di tag nsc_Nusa Mandiri. Gitu. Pengumuman pemenang akan diumumkan di akhir acara. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Mbak Daniati saya persilakan.
akan beritahu lagi ya syarat untuk mendapatkan 3 buku ini. Gampang banget caranya, teman-teman. Silahkan follow Instagram nsc_nusa mandiri. Kemudian teman-teman screenshot acara pada hari ini dan buat snapgram dengan caption menarik. Dan jangan lupa tag nsc_nusa mandiri dan @nusamandiri. Oke, selanjutnya kita masuk kepada sambutan. Sambutan pada hari ini akan disampaikan oleh Wakil Ketua 2 Bidang Non-Akademik, Bapak Arif SSM Hum. Saya persilahkan, Pak. Bagaimana Pak Arif? Terima kasih. Oke. Terima kasih Pak Arif sudah bergabung. Nurlela. Iya Pak. Dipersilakan Pak untuk memberikan sambutan kepada mahasiswa KANIME, mahasiswa semester 5 dari Sistem Informasi Nusa Mandiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk adik-adik semuanya. Saya melihat walaupun siang-siang seperti ini, kondisinya biasanya ngantuk ya. Waktu yang tepat untuk tidur siang. Mudah-mudahan di sini nggak terlihat ya, ada yang sedang nempel dengan bantal ya. Rasanya seru sekali kalau sampai tampil di Zoom itu dengan bantal guling yang dipeluk. Tapi saya rasa semuanya saat ini sedang menyiapkan diri untuk menerima ilmu yang harusnya luar biasa ini. Karena menjadi startup itu saat ini menjadi impian banyak orang. Apalagi dalam kondisi yang saat ini perekonomian turun, hampir setiap orang mungkin memimpikan untuk memiliki suatu usaha yang punya penghasilan banyak. Nah, sebagai mahasiswa, menjadi seorang startup itu pasti suatu nilai plus. Kalian sudah dibekali dengan bagaimana menjadi seorang startup yang baik di masa sekarang itu sangat penting. Dan nanti ketika kalian lulus, pola pikir kalian bukan lagi menjadi pekerja. Dalam artian setiap dulu, atau mungkin sampai sekarang masih, ada yang berpikir setelah kuliah mau ngapain? Cari kerja. Pada akhirnya berhenti pada cita-cita mencari kerja. Gitu. Nah, sedangkan kalau kalian memang memiliki niatan untuk menjadi orang sukses sebagai wirausahawan, kemudian memiliki startup yang pada akhirnya sukses, itu akan jauh lebih baik karena kalian akan memberikan manfaat lebih. Dengan kegiatan seperti ini, inovasi dan pembuatan mock-up bisnis ini sangat penting karena kalian mendapatkan satu gambaran jelas bagaimana bisnis yang akan kalian bangun nantinya. Mudah-mudahan semuanya bisa menjadi startup yang sukses, kemudian bisa berguna bagi orang banyak, karena pada akhirnya ketika kalian membangun startup, kalian juga akan mempekerjakan orang lain. Dan tentunya kalian akan menjadi orang yang memang sangat berguna bagi nusa dan bangsa. Dan tentunya kalian akan mengharumkan nama orang tua kalian. Mungkin itu saja. Terima kasih pada para panitia yang sudah meluangkan waktunya untuk membantu adik-adik kita yang luar biasa ini untuk memiliki bekal dalam menjadi seorang startup yang akan sukses nantinya. Dari saya itu saja. Jangan lupa tetap semangat dalam menghadapi segala masalah. Terima kasih, mohon maaf jika ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Bu Siti Nurlela. Terima kasih. Terima kasih Pak Arif yang sudah menyempatkan waktunya untuk bergabung bersama kami. Dan terima kasih juga telah memberikan aura semangatnya untuk kami semua. Saya mau tes semangat teman-teman semua yang ada di sini. Kalau saya bilang jadi sarjana, Nusa Mandiri tempatnya gitu ya. Kita semua kan sesama masyarakat Nusa Mandiri ya. Kita jadi harus tahu
tagline Nusa Mandiri itu seperti apa. Jadi kalau saya bilang jadi sarjana, teman-teman jawabnya Nusa Mandiri tempatnya. Oke? Jadi sarjana. Nusa Mandiri tempatnya. Belum semangat. Tadi udah dikasih semangatnya tuh sama Pak Arif, tapi belum nyampe sepertinya. Sekali lagi ya, jadi sarjana. Nusa Mandiri tempatnya. Iya. Kalau saya bilang generasi mandiri berani berprestasi gitu ya. Generasi mandiri Berani berprestasi. Oke, sekali lagi. Jadi sarjana. Nusa Mandiri tempatnya. Generasi mandiri Berani berprestasi. terima kasih tepuk tangan untuk kita semua dan silakan di mute dulu ya suaranya. Oke teman-teman, untuk dokumentasi hari ini kita akan ambil gambar. Silakan diaktifkan videonya semuanya. Oke, nanti kita ambil 5 aja ya. Kalau 10 nanti kebanyakan gayanya. Nanti kalian bingung kalau kebanyakan gaya. Bu Fajar sudah siap untuk pengambilan gambar? Sudah siap, Bu. Oke, untuk gambar pertama silakan posenya yuk. Bu, muka saya nggak ada, Bu. Kenapa itu? Mukanya jadi hologram ya? Gak apa-apa. Yuk, untuk dokumentasi hari ini. Aba-aba dari saya ya. 1, 2, 3 untuk gaya pertama silakan. Oke, untuk gaya kedua 1, 2, 3. Kayaknya sama Pose aja. ketiga 1, 2, 3. Karena tadi saya sudah bilang sampai 5 pose ya, jadi kita harus 5 kali. 1, 2, 3 untuk yang keempat. Muka saya masih nggak ada, Bu. Gak apa-apa. Yang penting imannya masih tetap ada. Dan semangatnya mah harus tetap ada dong. Kita di sini akan membantu teman-teman untuk membangun aplikasi startup-nya. Bagaimana cara membuat mock-up aplikasi startup agar teman-teman mempermudah teman-teman dalam membangun startup. Oke, pose terakhir. Siap-siap. Mungkin mukanya bisa terlihat kalau di akhir. Yuk, 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Silakan kalau mau videonya dilanjutkan kembali. Ini kalau mirror. Sumpah kalau mirror. Baru juga agak Oke, teman-teman silakan belum sampai audionya foto-foto. dinonaktifkan kembali ya. Oke, audionya di-mute kembali. Kita masuk ke acara inti, yaitu pemaparan dari pemateri kita yang sangat luar biasa pada hari ini. Bapak Rifki Ardiansah selaku founder dan CEO Lab Technology. Nanti beliau akan menjelaskan tentang bagaimana sih meng-create ide yang baik dan bagaimana sih membuat mock-up aplikasi startup, membuat aplikasi startup yang benar tuh seperti apa, yang baik tuh seperti apa. Silakan teman-teman simak dan gali ilmunya sebanyak-banyaknya, karena hanya di sini kita hadirkan beliau. Mas Rifki, bagaimana? Sudah siap, Mas? Ya, insya Allah siap. Oke, terima kasih. Baik, selanjutnya pemaparan dari pemateri oleh Mas Rifki Ardiansah selaku CEO dan juga founder dari Life Technology. Saya persilahkan. Sebentar, saya share screen dulu. Ya, silakan Mas. Sudah ada? Sudah, tampil. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, teman-teman. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga teman-teman dilindungi oleh Allah yang Maha Kuasa dan diberikan kesehatan. Perkenalkan, di sini nama saya Rifki Ardiansyah. Saya selaku founder dan CEO Life Technology. Di sini saya akan membahas sesuai tema ya. Kita ada di acara webinar Startup Nusa Mandiri untuk membangun inovasi dan mock-up bisnis, tapi berbasis startup gitu. Nanti saya akan jelaskan juga sedikit, nggak hanya
untuk bikin startup sebenarnya, karena model untuk berinovasi itu semua harus digabungkan dengan kreativitas dan lain-lain. Nah, makanya pasti kan teman-teman juga banyak yang bertanya, bagaimana sih caranya kita bisa berinovasi, kita bisa jadi kreatif gitu. Pasti kan teman-teman menanyakan hal-hal seperti itu, karena bagaimana sih ya, saya seperti ini, saya punya kerjaan, tapi bagaimana saya bisa berinovasi untuk menjadikan diri saya lebih baik. Kalau bagi teman-teman yang mau kontak saya, nanti mungkin bisa lewat LinkedIn saya, karena saya aktif, nanti mungkin boleh tanya-tanya saya tentang startup atau tentang bisnis. Kita bisa brainstorm di sana, kita bisa tukar pikiran bagaimana caranya mencari ide bisnis baru. Siapa tahu kita berjodoh untuk membangun bisnis bersama. Oke, pertama-tama saya jelaskan dulu, sebenarnya inovasi itu apa sih? Inovasi itu adalah merupakan bentuk perwujudan suatu yang baru atau membuat perubahan, pembaruan terhadap sesuatu yang sudah ada. Inovasi dapat diartikan juga sebagai bentuk kreativitas, bukan hanya sekedar membuat sebuah ide yang baru dan berguna, tapi juga diimplementasikan dan dikomersialkan gitu. Nah, inovasi ini itu nggak selalu. Kalau misalnya teman-teman, di sini saya nggak usah jelasin bagaimana startup itulah dari awal. Teman-teman juga di Nusa Mandiri sudah ada Nusa Mandiri Startup Center. Teman-teman sudah sedikit paham lah bagaimana startup itu dan apa itu startup gitu. Nah, tapi bagaimana sih kita menciptakan inovasi, dan pastinya teman-teman bingung tuh bagaimana sih kita menciptakan startup yang baru atau yang berbeda. Sebenarnya semua itu bukan hanya ketika teman-teman ingin membangun satu startup, teman-teman harus membuat sesuatu yang baru gitu. Misalnya contoh, dulu nggak ada ojek yang online gitu, sekarang ada ojek yang online gitu. Dulu nggak bisa pesan makanan secara online, sekarang bisa pesan makanan secara online gitu. Nah, teman-teman nggak mesti berinovasi itu ngebuat sesuatu yang belum ada jadi ada. Nggak seperti itu. Teman-teman bisa mengimplementasikan itu secara hal-hal yang sudah ada, tapi teman-teman modify itu. Contoh, misalnya teman-teman melihat di Shopee, di Tokopedia, itu punya kekurangan. Misalnya contohnya mereka aplikasinya lemot, terusnya pilihan kategorinya sedikit. Nah, teman-teman bisa tuh, oh kenapa nggak kita bikin marketplace, tapi teman-teman pilihnya mungkin mau jualnya, teman-teman suka di otomotif, teman-teman bisa bikin marketplace mobil misalnya. Jadi bisa mengimplementasikan sesuatu yang sudah ada, tapi punya fresh idea yang baru. Tapi nggak melupakan ada income di sana, karena tetap inovasi itu harus dikomersilkan. Karena percuma kalau kalian berinovasi, tapi tidak dikomersilkan gitu. Kalau dulu saya selalu diajari, ketika kita membuat suatu karya, itu kita harus punya hak cipta terhadap satu karya yang kita punya, kita miliki. Itu yang selalu ada gitu, pesan yang selalu ada, yang dituangkan keluarga saya, dan itu selalu terpatri di otak saya gitu sampai sekarang. Nah, inovasi itu tuh nggak tiba-tiba muncul gitu dengan sendirinya, pasti. Inovasi itu muncul seiring dengan munculnya permasalahan, di mana kreativitas di sini yang benar-benar dibutuhin. Makanya ketika kalian ingin membuat startup, pasti tahapan pertamanya adalah gimana caranya kita nge-create one idea gitu, ideas gitu. Nah, ide itu muncul karena suatu permasalahan. Sebenarnya ini semua berkesinambungan, semuanya punya relasi yang sama lah. Dimana ketika ada problem, kita berthinking, and kita akan give solution gitu. Nah, 3 hal itu yang nggak akan bisa dilupain gitu dalam membuat inovasi ataupun membuat startup gitu. Dimana awalnya kita harus punya problem yang mau kita solve, terus kita think what can we do to solve problemnya, lalu kita create-nya seperti apa. Seperti itu teman-teman. Jadi inovasi ini nggak langsung muncul tiba-tiba ada di kepala. Ya, mungkin terkadang ada inovasi yang langsung muncul, tapi pasti nggak mungkin inovasi itu muncul saat kita nggak ada masalah. Pasti teman-teman kalau nongkrong sama teman-teman, pasti kan pembahasannya kadang-kadang tuh biasanya di jam-jam pertama ngomong-ngomong soal ya masa-masa sekolah atau masa-masa kuliah gitu kan. Tapi nanti pasti ada pembahasan tentang bikin bisnis atau apa. Itu kan semua dimunculkan karena permasalahan yang ada gitu. Nah, kenapa sih inovasi?
dalam bisnis, inovasi itu sebuah keharusan gitu. Tanpa inovasi, ya produk atau ide menjadi ketinggalan zaman dan bisnis akhirnya bisa mati. Biasanya nggak langsung mati. Biasanya bisnis itu bisa omsetnya turun dan lama-kelamaan kan dia tidak bisa bersaing gitu. Nah, inovasi yang terus-menerus akan membuat produk atau ide tersebut bertahan dan bahkan menjadi raja pasaran gitu. Merajai pasar. Ini true banget. Kita lihat contoh bank-bank konvensional ya yang ada di Indonesia. Saya nggak usah sebut merek lah, kalian banyak tahu lah. Bank-bank yang berlabel negara, bank-bank yang swasta, mereka kalah dengan produk-produk digital seperti OVO, seperti GoPay. Lalu baru akhir-akhir 1 tahun kebelakangan ini, mereka baru berinovasi mengeluarkan m-banking yang memang mereka bisa pay anything sekali scan gitu. Nah, itu membuat mereka tergerus sama inovasi-inovasi bisnis yang sudah dikembangkan lebih dulu dari startup-startup yang baru muncul gitu, seperti GoPay dari Gojek gitu, seperti OVO dari Grab gitu. Nah, jadi inovasi itu benar-benar penting banget. Ketika kita nggak bisa ngikutin inovasi, kita akan ketinggalan zaman dan kita akan bisa tergerus oleh saingan pasar gitu. Kita nggak akan bisa berkompetisi di sana. Ya mungkin di satu sisi kita masih bisa berkompetisi, tapi yang pastinya omset turun, kita nggak ada pemasukan, karyawan semua harus dibayar gitu. Karena perusahaan-perusahaan sekarang kan punya cost yang sangat besar, kita harus bayar pajak dan lain-lain. Nah, ini pertanyaan yang pasti banyak banget teman-teman tanyain gitu. Gimana sih caranya berpikir kreatif dan inovatif gitu? Karena pasti saya di masa-masa kayak teman-teman nih yang masih duduk di bangku sekolahan, di bangku pendidikan gitu ya. Saya pernah ngerasain ikut seminar kayak gini aja tuh, dulu it's the bullshit man gitu. Ngapain sih dia ngomong karena dia udah sukses aja gitu, karena dia punya jabatan atau apa. Sebenarnya setelah saya ngelakuin perjalanan panjang dalam dunia kerja, perjalanan panjang dalam membangun bisnis gitu, walaupun cuma baru 3 tahun, akhirnya saya berpikir bahwa apa yang dibilang oleh motivator-motivator itu benar. Ketika kita ada kemauan, pasti kita akan dikasih jalan sama Tuhan, sama keadaan gitu. Tapi saat kita cuma bisa nyinyir, kita hanya ya bisa berspekulasi lah untuk orang-orang di luar sana, kita nggak akan bisa bertahan gitu. Sama seperti inovasi, kita akan ketinggalan zaman ketika orang-orang punya pemikiran yang maju, dia mau proaktif untuk bersosialisasi dengan orang-orang yang memperbaiki circle-nya. Kalau saya, dalam hidup saya selalu bilang, kalian harus memperbaiki circle kalian. Karena ketika kalian berada di circle yang tepat, ketika kalian punya circle orang-orang yang berpikir tentang bisnis, kalian akan ikut ada di circle itu gitu. Makanya ada pepatah bilang, ya kalau kalian mainnya sama tukang minyak wangi, kalian akan harum juga gitu. Dan itu benar gitu. Nah, gimana sih cara berpikir kreatif dan inovatif gitu? Yang pertama tuh, buka mata, buka telinga. Coba untuk peka terhadap lingkungan. Lihat sekeliling kamu untuk mencari referensi baru. Jangan lupa untuk bersosialisasi dan mendengarkan masukan atau ide dari teman-teman yang kamu punya. Nah, ini yang tadi seperti saya bilang di awal, ya saat kalian nongkrong sama teman-teman kalian, biasanya tuh kalian suka nyeletuk gitu. Wah, lo kok punya masalah gini. Kalau kalian main di kafe atau apa, kalian bisa ngelihat masalah tuh. Kalian harus mencoba terbuka untuk buka mata kalian, buka telinga kalian, lebih lebar lagi untuk kalian terbuka menerima, oh ada masalah di sini, kayaknya saya harus solve ini. Kalau memang nggak ada masalah dari sekitar yang kalian lihat, kalian harus lihat dari perspektif orang, pandangan orang lain, teman-teman kalian, orang tua kalian, saudara kalian, kerabat kalian, mereka punya problem nggak? Siapa tahu problem itu bisa kalian solve gitu. Nah, yang kedua, belajar dari orang. Nah, jangan malu-malu tuh kalian untuk berkenalan sama orang baru, mencoba untuk belajar dari orang-orang kreatif gitu. Banyak kok positifnya, kita bisa belajar saat berkumpul sama orang-orang yang memang aktif, kreatif gitu. Mulai dari cara berpikir mereka seperti apa, referensi mereka, memberikan referensi ke kita nih tentang bisnis tuh seperti apa. Karena jujur saya tipe orang yang curious gitu. Saya orangnya curigaan dan saya mau tahu banyak gitu. Sampai dulu aja tuh saya waktu for the first time kerja itu, saya kerja di Uber Indonesia kebetulan. Mungkin teman-teman tahu, dulu saya itu di sana menjabat sebagai operation admin. Saya hanya sebagai admin, tapi saya kerja di admin itu cuma 1 bulan pertama.
di bulan kedua saya diangkat sebagai lead operation admin. Di sana saya kurius sekali. Saya hanya lulusan SMK, rata-rata penduduk circle di dalam company itu lulusan sarjana semua, dan kebanyakan juga sarjananya luar negeri. Tapi saya nggak mau kalah. Saya punya nilai kurius yang tinggi. Akhirnya saya setiap malam pulang, jam 1 malam, jam 2 malam saya pulang. Saya pulang bukan hanya untuk main, tapi saya pulang untuk saya belajar sama HRD saya, karena saya tahu mereka masih muda tapi mereka berkompeten sekali gitu. Saya belajar sama HRD bagaimana caranya research planningnya seperti apa. Saya belajar dengan tim-tim lainnya gitu, gimana cara mengelola karyawan dan lain-lain seperti itu. Jadi banyak kurius dalam diri saya, dan itu sangat penting. Kita harus belajar dari orang yang memang punya atau ahli dalam bidangnya, supaya kita juga nggak tersesat atau kita tertuntun lah untuk ke jalan yang benar gitu. Selanjutnya, aktif. Menjadi orang yang kreatif, itu kamu dituntut banget nih untuk bergerak aktif gitu. Nggak boleh diem doang, nunggu datangnya ide. Kadang kita pengen ngerasa banyak banget, kita pengen punya uang banyak, kepengen beli Ferrari gitu. Tapi ya kalau kita yang masih malas-malesan, kita tidur-tiduran di kasur gitu, tapi kita nggak pernah aktif untuk memulai sesuatu yang baru, ya kayak tadi gitu, untuk mungkin berkenalan, untuk mungkin bersosialisasi dengan orang, untuk brainstorming dengan teman-teman kita nggak punya keinginan itu, nggak akan terwujud gitu. Kita hanya menggantungkan impian-impian kita aja gitu, karena kita nggak aktif. Dan kalian harus aktif untuk mencari ide kemanapun. Nah, kamu pun bisa coba untuk bergerak kemanapun yang kamu punya untuk mencari ide yang lebih baru lagi. Saya tuh orangnya suka banget traveling. Saya suka traveling. Saya memang hobi banget traveling di dalam maupun di luar negeri. Saya tuh suka banget jalan. Kalau teman-teman tahu, Life Technology itu adalah perusahaan ojek online yang sekarang masih sebentar lagi dalam tahap finishing dan akan bisa dirilis tahun depan. Saya tuh suka banget ngobrol sama ojek-ojek pangkalan, saya ngopi, saya main catur sama mereka, karena dengan begitu saya tahu bagaimana keluhan mereka di lapangan. Di sana saya bisa mencari ide-ide baru. Saya suka banget ke bandara untuk cuma melihat orang-orang, karena saya banyak belajar di bandara. Saya bisa melihat orang yang buru-buru, orang yang benar-benar bisnismen, orang yang sibuk, orang yang mau cuma gaya aja gitu naik pesawat, atau orang yang memang benar-benar mau pulang kampung, atau orang-orang yang memang dalam pekerjaan. Semuanya saya melihat, dan saya membuka mata dan telinga saya untuk melihat sekitar permasalahan yang ada. Seperti itu, teman-teman. Jadi kita benar-benar harus aktif banget gitu. Nah, yang selanjutnya adalah tuangkan semua ide. Nah, ketika kita udah pikirin semuanya, kadang kita lupa untuk nulis. Nah, dulu saya juga gitu. Tapi akhirnya saya sadar, ketika saya lupa, semuanya akan hilang. Dan saya akan, saat saya membutuhkan di suatu saat nanti, misalnya saya pernah, 1 tahun lalu saya pernah memikirkan suatu ide yang cukup out of the box gitu. Nah, tiba-tiba sekarang saya butuh banget ide itu, dan saya kepikiran, kayaknya dulu saya pernah berpikir ini deh. Tapi saya lupa gimana strukturnya. Itu ada. Dan akhirnya sekarang saya kemana-mana selalu bawa note kecil, buku note yang ya nggak besar lah segini. Itu saya bawa kemanapun saya pergi. Saya naik mobil saya bawa, saya ke kantor itu perlu saya bawa, saya ke airport bawa, traveling saya bawa, kemanapun saya bawa. Kecuali kalau kayak ya cuma di rumah aja. Di rumah pun itu buku selalu melekat dengan diri saya gitu, karena ketika ide itu muncul saya langsung tulis, walaupun itu hanya sekedar coret-coretan. Kalian nggak usah takut, karena semua itu kalian gambarin, kalian tuangin aja di kertas, mau di buku, terserah kalian. Yang penting semua itu tergambarkan, nanti saat kalian perlu atau kalian memang ingin mengimplementasikan itu, kalian bisa ngelihat dari catatan-catatan itu gitu, dan kalian bisa kembangkan itu lagi. Seperti itu, teman-teman. Nah, untuk selanjutnya adalah kalian harus percaya diri ya, teman-teman. Karena kunci yang memang dimiliki gitu untuk orang yang kreatif, ya ketika kita memiliki ide yang out of the box, kita nggak perlu takut gitu untuk mengeluarkan idenya itu gitu. Kadang kita punya ide, kayaknya enak ya bikin pisang nugget, itu sesuatu yang baru misalnya. Tiba-tiba kalian cuma terpendam di pikiran kalian aja gitu, tapi kalian nggak berani untuk mengungkapin itu, brainstorm sama teman-teman kalian. Mungkin kalian cuma diskusi. Sebenarnya percaya diri ini hanya sekedar diskusi untuk kayak, kalau gue bikin pisang nugget gimana ya, gini. Atau kalian mau langsung eksekusi
kalian bikin usaha itu atau startup itu nggak masalah. Yang penting kalian benar-benar harus confident sama diri kalian, dan itu adalah confidence ini masuk dalam tahap-tahap di mana seorang investor dalam startup ingin menginvest ke perusahaan kalian. Ketika foundernya saja sudah tidak percaya diri dengan idenya dia, biasanya investor akan ragu untuk menginvest gitu. Nah, yang selanjutnya adalah mulai beraksi. Kita udah punya idenya, kita udah nulis idenya, udah diskusi, udah belajar sana-sini, ikut seminar, ikut workshop. Tapi ketika kita nggak do something untuk mulai aksinya, itu akan sia-sia aja, teman-teman. Jadi sama aja ya, kalian cuma nyape-nyapein diri kalian, tapi ya tadi, untuk mulai beraksi ya kalian harus confidence dulu, kalian harus percaya diri kalau ide kalian ya harus berhasil. Begitu. Walaupun nanti itu nggak berhasil ya kalian harus try again ya terus gitu. Karena apa ya, pengalaman itu yang akan menuntun kalian, karena bener banget kok, guru terbaik itu adalah pengalaman. Ketika kalian punya pengalaman jatuh bangun, membangun bisnis, apalagi di dunia startup, itu sakitnya bukan main gitu, dimana kalian bisa kehilangan uang ratusan bahkan miliaran rupiah gitu. Dan hal-hal seperti itu yang sudah pernah saya alami dalam 3 tahun terakhir gitu, kehilangan uang, kehilangan waktu gitu. Dan semua itu adalah resiko yang harus kalian ketahui dari awal gitu, untuk menjadi seorang pembisnis yang nggak enak. Mungkin kalian bisa ngeliat orang-orang di TV, di sosial media, enak ya dia bisa punya mobil mewah, dia bisa beli rumah yang bagus. Tapi kita harus lihat perjuangan dia berapa tahun. Di awal tuh sangat pahit banget gitu, teman-teman. Jadi kalian harus mulai beraksi. Mungkin kalian akan buat timnya. Kalau hanya sekedar kalian ingin memulai bisnis yang ya katakan bisnis makanan gitu, di luar bisnis startup ya. Kalau untuk memulai startup, kalian cara beraksinya ya adalah ya kalian untuk mengumpulkan tim, kalian mulai mencari inkubator, kalian mencari investor, kalian mulai belajar bagaimana sih ide saya dituangkan dengan baik supaya saya bisa dapat investor gitu. Nah, tapi kalau untuk kayak hanya sekedar ide-ide biasa untuk berbisnis, online shop gitu, untuk just tip, untuk bikin warung di pinggir jalan, ya kalian harus do something gitu, harus benar-benar dilakuin. Ya kalian harus, mungkin kalau mau jual di pinggir jalan ya kalian harus food test, kalian bikin makanannya, kalian coba enak enggak, kalian tester ke teman-teman kalian, seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya dalam startup itu teman-teman ada yang namanya Digital Startup Foundation atau fondasi dalam membuat startup. Nah, fondasi ini sebenarnya saya nggak pernah dapat di mana-mana, tapi ini saya buat sendiri karena ini pengalaman saya. Hal ini adalah startup itu punya fondasi yang nggak pernah bisa dipisahkan lah dalam dengan kreativitas dan inovasi gitu teman-teman. Nah, apa sih fondasinya itu? Fondasinya itu ada teknologi sama entrepreneurship. Why? Teknologi and entrepreneurship gitu. Nah, teknologi itu ya memegang peranan penting gitu di dalam dunia modern gitu saat ini. Teknologi-teknologi baru muncul gitu kan. Dulu emang kita pernah mikir ada yang seperti Grab Wheels, yang skuter. Dulu zaman saya kecil namanya tuh otopet, kita main pakai kaki. Sekarang udah digas aja mainnya. Ya kan, semua teknologi berkembang pesat gitu. Bahasa pemrograman juga seperti yang teman-teman tahu gitu, sangat berpesat. Dulu mungkin kita belajar Java, sekarang sudah banyak React Native dan lain-lain gitu. Teknologi itu benar-benar penting, dan inovasi teknologi itu adalah mendukung lah inovasi itu untuk agar penggunaannya itu tepat guna gitu, untuk mencapai tepat sasaran gitu. Itu untuk membangun satu startup teman-teman. Nah, untuk entrepreneurship ini adalah untuk khususnya sih jiwa ini harus dimiliki ya, soul ini harus dimiliki as a leader dalam kita mem-create suatu ide, atau kita sebagai founder, atau kita sebagai owner gitu. Kita harus punya harus punya entrepreneurship lah dalam diri kita gitu, berwirausaha gitu. Yang pertama dari internal kita dirinya adalah kita harus nanemin jiwa entrepreneur itu ada di dalam diri kita gitu, untuk mencari peluang, menciptakan solusi. Sama seperti yang tadi saya bilang, dalam startup itu kita harus dari problem, kita thinking and solution gitu. Kita mencari peluang dan mencarikan solusi dari suatu problem gitu. Nah, teman-teman juga harus punya spirit inisiasi gitu, sebuah semangat untuk membangun unit usaha dengan modal disertai monitoring gitu. Nah,
di sini teman-teman juga harus semangat gitu. Kalau kalian nggak semangat, nggak punya percaya diri yang tinggi, ya biasanya orang-orang juga akan ragu dengan bisnis kalian gitu. Jangankan orang lain, diri kalian aja masih ragu gitu kan, gimana investor mau invest juga ke kalian gitu. Dan di sini saya sebutkan unit usaha dengan modal disertai monitoring. Yes, monitoring. Kalian nggak bisa tuh yang namanya sok tahu sendiri kayak, saya udah pinter, saya udah ngerti cara buat startup gini-gini. Kalian juga harus belajar gitu. Monitoring ini kalian harus mungkin kalian belajar sama orang yang lebih ahli dalam bidang finance, karena nggak mungkin lah semua CEO itu atau semua founder itu dia paham segala sektor teknologi, sektor bisnis, nggak mungkin. Biasanya dia ngerti kulitnya aja. Mungkin dia jagonya di teknologi, tapi dia ngerti lah seluk-beluk bisnis beberapa gitu biasanya. Dan dia tidak bisa paham semuanya, dan dia butuh monitoring dari orang-orang lain, dan orang-orang itu yang memang harus kita hiring gitu. Nah, terus selanjutnya competition gitu. Kita harus berlomba sama startup-startup lain, sama orang-orang lain gitu, untuk ya menghadirkan nilai tambah dan produk-produk baru gitu, untuk ya berkompetisi. Seperti yang tadi saya bilang, kita harus berinovasi, karena kalau nggak inovasi ya kita tertinggal gitu. Sama dengan kompetisi, itu sama halnya dengan kompetisi. Kalau nggak seperti itu ya kita akan tertinggal, teman-teman. Jadi teman-teman tuh kalau mau buat startup, ya saya saranin untuk bisa baca dulu. Walaupun teman-teman bisa aja buat startup secara langsung, tapi saya sarankan untuk teman-teman bisa brainstorm sama orang-orang yang lebih paham lah di bidangnya, dan teman-teman punya mentor gitu, untuk teman-teman bisa diawasi, teman-teman bisa diberikan nasihat untuk bisnis perusahaan seperti apa. Seperti itu, teman-teman. Nah, karena di sini kita bahas mock-up ya, teman-teman, innovation and mock-up, saya akan jelaskan dulu sebenarnya mock-up itu apa sih gitu kan. Mock-up itu sebenarnya merupakan suatu media visual yang digunakan untuk melihat preview sebuah konsep desain. Selanjutnya diberikan visual effect seperti hingga gambar terlihat menyerupai wujud yang asli gitu atau sebenarnya gitu. Dan mock-up akan memberikan gambaran desain sebelum diaplikasikan menjadi benda nyata, sehingga mempermudah pekerjaan desainer gitu. Nah, why mock-up gitu? Mock-up itu kenapa? Saya jelaskan ada 3 jenis sebenarnya, teman-teman. Selain mock-up, tahapan pertama itu ada wireframe, ada mock-up, sama ada prototype, teman-teman. Nah, sekarang kita bahas mock-up itu yang di tengah-tengahnya. Dimana teman-teman tuh kalau mau buat suatu bisnis, katakanlah teman-teman mau bikin marketplace gitu, teman-teman ngedesain dulu tuh mock-up-nya di Photoshop atau di Paint, itu nggak masalah. Secara gambaran mau taruh home button-nya di mana, ya menyerupai marketplace lah, walaupun bentuknya mirip-mirip Tokopedia atau mirip-mirip Shopee atau mirip-mirip marketplace lainnya, itu nggak masalah. Yang penting kalian sudah menuangkan itu dalam mock-up. Dan mock-up itu punya kelebihan dan kekurangan juga gitu. Kelebihannya ya dia simple, nggak punya cost yang berlebih. Kalian cuma tinggal ya desain aja lah sendiri gitu, walaupun cuma digambar di kertas. Tapi nanti biasanya mock-up itu untuk presentasi kepada investor atau kepada teman-teman, supaya kita tahu lah publik tuh suka nggak dengan mock-up-nya sebelum kita implementasikan ke prototype dan suatu produknya gitu, teman-teman. Nah, fungsinya tuh apa sih? 1, melihat preview desain sebelum dicetak atau diproduksi. Sebelum kita ngecetak, pasti kita harus lihat preview. Contohnya seperti apa? Ini adalah contoh yang brand yang saya mau buat. Seperti ini websitenya. Ya udah, itu berarti mock-up teman-teman. Seperti itu gitu. Warnanya hijau, buttonnya warnanya putih misalnya, fontnya warnanya hitam, ukuran fontnya segini, bentuk fontnya ini, seperti itu, teman-teman. Nah, yang kedua, biaya yang dikeluarkan hemat, karena tidak perlu mencetak desain yang belum fix gitu. Ya benar gitu. Ketika kalian langsung buat website, kalian harus beli domain, kalian harus beli hostingnya gitu. Kalian harus keluar cost. Tapi ketika kalian cuma buat mockup, kalian nggak perlu cost gitu. Kalian cuma perlu ya ke warnet atau kalian punya laptop, kalian desain sendiri di Photoshop, belajar di internet, nggak masalah, itu udah jadi mockup gitu. Dan kalian nggak perlu ngeluarin cost untuk langsung bikin tapi belum fix kan gitu. Nah, yang ketiga, sebagai kontrol untuk menjaga display agar tidak melenceng dari konsep awal. Nah, sebenarnya kalau di startup ini, teman-teman, kita agile ya. Kita agile maksudnya kita bisa adjust itu kapanpun gitu. Ketika kalian punya mockup, misalnya background-nya warna merah, ya
bahasa simpelnya adalah ya nanti saat implementasikan ke websitenya ya websitenya juga warna merah gitu. Jadi satu tujuan tidak berbeda dengan mockup gitu. Tapi ketika kalian mau ganti itu bisa gitu. Tapi seenggaknya mockup ini adalah gambaran contoh atau blueprint dari produk aslinya gitu. Nah, 4, menjadi pedoman teknis perencanaan desain. Ya, menjadi pedoman teknis gitu, supaya si desain ini benar-benar fix seperti si mock-up-nya tersebut gitu. Dan 5, dapat melihat gambar nyata bagaimana desain Anda saat sudah diproduksi gitu. Jadi, teman-teman bisa lihat nih, hasil dari mock-up teman-teman sama hasil aslinya tuh seperti apa? Real nggak? Seperti ekspektasi teman-teman yang teman-teman harapin nggak? Kadang-kadang soalnya ketika kita punya mock-up A, nanti di website-nya beda. Karena kan ketika warna merah aja, banyak tuh kode warna merah tuh banyak sekali gitu, teman-teman. Jadi, teman-teman harus bisa melihat gitu gambaran nyatanya dari desain, dari mock-up, sampai benar-benar realnya itu seperti apa. Seperti itu, teman-teman. Nah, contoh-contoh mock-up, tadi di awal saya sudah bilang sama teman-teman ya, kalau yang pertama itu ada wireframe, ada mock-up, dan ada prototype gitu, teman-teman. Nah, yang di kiri ini, yang sebentar maaf, yang saya arahkan kursor ini sebenarnya wireframe, teman-teman, gitu. Dan yang ini, yang di sebelah kanan, yang sudah ada gambarnya, yang sudah ada fotonya, itu adalah mock-up. Nah, jadi ini salah satu contoh website lah, di mana wireframe ini hanya gambarannya, teman-teman mau wireframe ini kalian coret-coret di kertas pun nggak apa-apa, karena banyak desainer yang coret-coret di kertas juga gitu, atau di papan tulis gitu. Hanya gambarannya, mau fotonya seberapa besar, mau penempatannya seberapa besar, teman-teman bisa ngeliat tuh dari dari yang kiri dan yang kanan agak berbeda. Yang di sini fotonya agak kotak, yang di baris kedua, yang di sebelah kanan fotonya itu HD gitu, 1920 kali 1080. Kalau yang di sini kan bisa dikatakan ya kotak ya, bisa dibilang 1000 pixel kali 1000 pixel lah contohnya, seperti itu. Nah, jadi dari bisa berubah gitu, karena bagaimana teman-teman ingin mendesainnya seperti apa dan sesuai ekspektasi teman-teman gitu. Nah, ini salah satu mock-up dalam aplikasi-aplikasi yang memang sudah modern, teman-teman. Nah, ini tuh ya kayak gini, misalnya kayak contoh atau Gojek atau apa, atau ya katakanlah ini email, gimana caranya kalian login gitu. Dan biasanya yang seperti ini yang lebih menarik pelanggan untuk mau pakai aplikasi kita gitu, teman-teman. Dimana desainnya enak dilihat, pengaplikasiannya juga simple, gampang. Di sini banyak features gitu, seperti forget password gitu, sync up dengan Gmail atau yang lain-lain gitu. Nah, ini juga contohnya mungkin teman-teman mau pakai select, misalnya contoh kalian contohnya kalian driver Gojek lah ini. Kalian mau milih restoran apa enggak, bisa dimatiin di sini, atau bisa di nonaktifkan, bisa dinyalahin gitu. Ketika kita get started, kita nanti bisa masuk ke aplikasinya untuk kita milih restorannya seperti apa, kita bisa milih makanannya seperti apa, kita bisa milih delivery-nya seperti apa, seperti itu, teman-teman. Dan biasanya aplikasi-aplikasi yang bagus dan mock-up yang bagus tuh seperti ini gitu, teman-teman. Yang bentuknya tuh curve, karena kan handphone sekarang tuh biasanya pakainya iPhone, dan kalau Android juga sekarang udah banyak yang melengkung, teman-teman. Jadi yang seperti inilah, kalau kalian lihat Gojek, itu sekarang udah dulu yang benar-benar tegas, kotak-kotak gitu, sekarang benar-benar ada curve-nya gitu, dan itu yang enak dipandang mata gitu. Nah, ini saya menyinggung sedikit. Desain seperti ini sebenarnya nggak salah, tapi ketika prototipe seperti ini dituangkan kepada seorang presentasi investor, itu agak sedikit meragukan gitu. Karena biasanya kita, ya seperti yang tadi contohnya ini, teman-teman, website tuh ya the real website yang sekarang banyak orang minat tuh seperti ini gitu. Nah, bukan seperti ini lagi gitu. Kalau mungkin hanya untuk admin yang kerja, itu nggak masalah. Tapi ketika ini sebagai Facebook, gitu kan, sebagai Facebook nggak apa-apa, nggak bisa gitu. Tapi kalau ini sebagai wireframe untuk contoh dasarnya sebelum ada gambar, sebelum ada warna, nggak masalah gitu. Tapi ketika ini dijadikan sebagai mock-up atau prototipe yang akan diperlihatkan kepada publik,
orang juga ngeliatnya udah males gitu. Dan saya pernah menjuri beberapa lomba startup dan mereka punya desain yang begini gitu, dan saya bilang banyak aplikasi desain yang lebih baik gitu. Saya nggak menyalahkan aplikasinya dan saya tidak menyalahkan desainnya, tapi minat masyarakat sekarang sudah tidak seperti ini gitu. Saya melihatnya seperti itu gitu teman-teman. Nah, mungkin cukup sekian teman-teman presentasi yang saya sampaikan dari presentasinya, tapi saya akan memperlihatkan kepada teman-teman mockup itu seperti apa sih sebenarnya. Nah, yang saya contohkan ini bukan mockup teman-teman, tapi kalian teman-teman juga bisa buat mockup di sana, tapi aplikasi ini bisa juga buat prototype di mana teman-teman bedanya mockup itu adalah mockup itu adalah gambaran yang jelas ya teman-teman. Sedangkan wireframe yang di awal itu adalah gambaran dasar, gambaran yang masih kosong lah. Dan prototype adalah simulasi yang bisa diklik-klik seperti itu teman-teman. Nah, ini saya contohkan, saya pakai aplikasi namanya Figma. Nanti teman-teman bisa coba-coba di rumah, bisa coba-coba searching, dan banyak juga kok tutorial-tutorialnya di YouTube atau di mana. Ini saya coba contohkan beberapa aplikasi yang coba saya buat desainnya. Di sini bisa teman-teman lihat, ini semua adalah bentuk dasar pembuatan mockup atau prototype gitu. Semuanya ini sama kok, seperti kayak teman-teman main Paint atau teman-teman main Photoshop gitu, yang benar-benar tinggal tarik, ambil shape, ambil title untuk teks dan lain-lain, logo gitu. Nah, di sini saya sebagai contoh pakai iPhone 11 Pro Max ya. Dasarnya seperti ini teman-teman yang dibuat dalam mockup. Dan sebenarnya seperti ini pun bisa ditampilkan gitu kepada investor atau kepada tim gitu. Tapi lebih baik itu dibuat seperti prototype gitu, karena dalam membuat sebuah startup biasanya yang dibutuhkan itu adalah prototype gitu, udah bisa diklik-klik. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, ini adalah tampilan awal teman-teman masuk di aplikasi yang coba saya buat, aplikasi Visa. Biasanya kalau teman-teman mau masuk, biasanya ada pilihan tuh, kita mau masuk pakai akun kita sendiri atau kita dengan Google gitu. Biasanya kan paling gampang dengan Google ya. Saya klik nih di bawah sini dengan Google. Biasanya, nah di sini akan muncul akun Google Anda tuh yang mana gitu. Ya kan biasanya kalau teman-teman punya akun lebih dari satu, di sini langsung akan muncul nih berapa akun teman-teman dan akun mana yang mau teman-teman pakai. Nah, di sini saya pakai akun yang atas gitu. Nah, langsung masuk gitu teman-teman. Nah, ini adalah suatu contoh prototype teman-teman, dan prototype inilah yang sebenarnya sangat-sangat important things yang dibutuhin sama company-company startup sekarang gitu. Jadi teman-teman bisa bikin wireframe-nya dulu, terus teman-teman lanjutkan ke mockup. Saat mockupnya sudah jadi, teman-teman bisa buatkan sebagai prototype-nya seperti ini gitu. Tapi teman-teman dari awal harus difikskan dulu seperti apa proses mock-up-nya, seperti apa proses bisnisnya gitu. Karena kan semua ini biasanya menyangkut bisnis, ada menyangkut soal bisnis juga, gimana caranya orang bisa belanja dengan cepat, gimana caranya orang bisa menggunakan aplikasi kita dengan cepat, seperti itu teman-teman. Nah, ini coba saya contohkan lagi hal yang lain. Oke, teman-teman mungkin nggak kelihatan ya, sebentar. Mungkin di sini teman-teman lihatnya, aduh kok ini banget, berantakan banget kayak gini gitu. Nanti jadinya kayak gimana gitu kan? Padahal sebenarnya kalau kalian mempelajari tentang mockup atau prototype pada aplikasi-aplikasi itu berbeda-beda teman-teman. Tapi gambarannya adalah seperti ini gitu teman-teman. Di sini saya buat home button-nya di sini gitu. Di sini kenapa home button-nya seperti ini? Karena saya mau bikin scrolling nih. Kenapa ini lebih dan ini di sini transparan teman-teman? Saya sejajarkan dengan ini karena handphone itu batasnya segini, bottom for the handphone-nya, dan ini bisa di-scroll teman-teman ke atas seperti itu. Dan kenapa ini di sini ada yang nyelip di sini nih, nyempil di sini satu image, karena ini bisa di swipe kiri ke kanan gitu. Coba saya contohkan ya teman-teman.
Oke, kenapa gambar yang ini nggak muncul? Ya, karena terlalu cepat teman-teman. Itu bisa diatur framing berapa berapa lama gitu dia muncul gitu kan. Biasanya ini tuh tergantung loading aplikasi kita seperti apa, load dari data yang dipunya oleh masing-masing user seperti apa, itu mempengaruhi juga sih framing seberapa cepatnya gitu. Nah, ini contohnya nih dari awal seperti ini. Biasanya teman-teman masuk aplikasi seperti ini langsung dia dengan sendirinya dia pindah karena ibaratnya itu loading langsung masuk ke halaman menu gitu. Nah, saat misalnya saya coba mau classic tea gitu, saya mau pilih satu teh gitu kan, muncul nih di sini. Dia terserah teman-teman sih, mau teman-teman nge-create-nya gimana, mau saat diklik langsung muncul atau dia mau memunculkan pop-up, kamu yakin mau order seperti itu yang saya contohkan ini. Itu macam-macam gimana seleranya teman-teman gitu, seleranya desainernya juga, karena semua punya filosofinya juga biasanya, dan semuanya punya konsep bisnis yang berbeda-beda. Nah, saat saya klik ini, nah ini saya bisa lihat balance saya ada 1 juta di sini misalnya. Terus di sini saya bisa scroll tuh ke bawah. Berarti pilihan makanannya hanya segini gitu. Saya bisa scroll dan saya bisa scroll ke samping juga gitu. Nah, teman-teman ini bisa pelajari pakai aplikasi Figma. Dan Figma ini aplikasi yang sering banget dipakai lah sama startup-startup seperti Tokopedia, seperti Bukalapak. Itu memang aplikasi yang bisa dibilang ya pasaran lah ya, tapi sangat memungkinkan gitu untuk teman-teman bikin wireframe, teman-teman bikin prototype atau bikin mock-up gitu, bisa. Nah, di sini misalnya saya mau keluar nih, saya bisa klik yang atas, saya masuk lagi gitu, atau saya mau balik ke home pakai home yang bawah di sini, bisa langsung ke awal gitu. Dan mau langsung keluar begini, atau ada blur motionnya, itu semua teman-teman bisa simulasikan seperti itu teman-teman. Nah, mungkin saya akan contohkan satu lagi dari website. Kalau tadi kan aplikasi ya teman-teman. Di sini saya coba bikin satu, waktu itu saya pernah ada project bird story. Saya coba do something to bird story. Ini saya mengsimulasikannya di MacBook Pro ya teman-teman. Jadi teman-teman tuh bisa pilih nih screen-nya tuh mau apa gitu. Nah, inilah sebagai contoh gitu. Ini websitenya Bird Story contohnya gitu kan. Saya nggak di sini saya nggak aktifkan untuk ngetik username and passwordnya, tapi saya sync up to our loginnya. Bikin di sini saya masuk gitu kan. Ini websitenya gitu kan. Seperti website pada umumnya. Di sini ada ada headernya yang benar-benar bisa kita geser. Biasanya promo-promo bisa kalian taruh di sini gitu. Di sini venue-venue pernikahannya seperti apa, karena kan Berstory ini dia aplikasi wedding ya, seperti itu teman-teman. Nah, di sini kalau teman-teman lihat, kalau teman-teman lihat di kalau teman-teman lihat di atas sebelah kanan ini ada chat warna biru, itu bisa saya klik teman-teman. Misalnya berarti ada yang ngechat saya gitu. Mungkin dari ada notification lah. Mungkin yang ngechatnya itu venue yang bersangkutan atau siapa, itu bisa kita lihat di sini. Saya bisa bikin keranjang misalnya di sini gitu dengan itemnya apa gitu. Saya bisa klik di sini gitu. Seperti itu teman-teman. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan teman-teman. Kalau saya praktekkan cara membuatnya mungkin agak lama, waktunya juga nggak cukup ya teman-teman. Jadi cukup sekian teman-teman yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Terima kasih Mas Rizky yang telah melaporkan materinya. Manis. Demi Allah. Baik, teman-teman, saya akan menyimpulkan sedikit atas pemaparan materi dari Mas Rizky tadi yang sangat luar biasa. Terima kasih, Mas Rizky. Tadi beliau telah menjelaskan tentang Digital Startup Foundation. Itu terdiri dari teknologi dan juga entrepreneur. Kemudian apa sih mockup itu? Nah, mockup adalah gambaran dari aplikasi startup yang sedang teman-teman bangun. Dan juga terima kasih Mas Rifki telah mensimulasikan mockup aplikasi startupnya. Iya, sama-sama. Luar biasa sekali tadi dua tampilan ya, yang aplikasi dengan juga website. Terima kasih ya Mas. Iya. Terus juga telah memaparkan tentang bagaimana membangun inovasi dan juga bagaimana cara mendapatkan investasi dari investor ya, yaitu tadi dengan cara membangun inovasi, kemudian aktif, percaya diri, dan mulai beraksi. Karena jika gagal, teman-teman bangkit lagi, dan try again terus. Karena sesuatu yang mudah didapat akan mudah hilang, teman-teman. Jadi apabila bisnis teman-teman adalah bisnis yang sulit untuk dilakukan, maka itu adalah bisnis yang tidak akan hilang di masa depan. Begitu. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Sudah ada beberapa chat dari rekan-rekan mahasiswa Nusa Mandiri. Saya cek dulu ya, Mas. Sebentar, sepertinya banyak dari Rahmat Sulaiman dari kampus Ciledug. Bagaimana cara memulai startup jika inovasi telah digambarkan? Dan bagaimana mencari investor jika kita telah membuat inovasi yang pasti menarik? Terima kasih sebelumnya. Bagaimana, Mas? Silakan dijawab. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Berarti dia sudah punya inovasi ya, sudah punya dituangkan mungkin dalam bentuk tulisan atau apapun. Mungkin saya pernah menjelaskan ini di seminar sebelumnya atau di seminar kampus lain, atau Bu Ella juga mungkin sudah pernah menjelaskan bagaimana sih struktur dalam membuat startup, proses-proses dari awal membuat startup itu. Yang tadi saya sebutkan dalam membuat startup itu, mungkin saya akan revamp ya sedikit. Membuat startup itu awalnya itu adalah kita mulai dari ide. Gimana cara kita memulai ide gitu. Kita membuat idenya. Yang kedua biasanya tuh kita buat BMC-nya. Bu Ella pasti sudah menjelaskan lah kepada kalian bisnis model canvassing-nya seperti apa. Lalu kalian harus nge-create timnya. Kalian harus buat timnya. Dan yang terakhir adalah prototype atau mock-up. Nah, prototype dan mock-up ini adalah terakhir gitu. Kalau dalam rumus saya, yang pertama kalian harus ciptakan suatu idenya dulu. Yang kedua adalah kalian yang penting idenya itu harus di solve problemnya apa, dari problemnya apa kalian think and solve-nya seperti apa, lalu kalian membuat business model canvassing-nya seperti apa, di mana kalian mencari revenue-nya dari mana. Ide bisnis kalian itu ada untungnya nggak? Menyelesaikan masalah apa? Semuanya itu dituangkan tuh di dalam BMC atau business model canvassing. Yang ketiga, kalian harus yang namanya market validation atau market validasi, di mana kalian harus memvalidasi market kalian gitu. Saat kalian punya ide bisnisnya sudah dituangkan juga di dalam BMC, kalian juga harus market validasi. Kalian mungkin survei, kalian tanya ke teman-teman kalian gitu dengan data-data yang jelas gitu. Ide gue nih gimana sih? Ide saya gimana? Di sana adalah biasanya investor tuh, ini adalah tahap penentuan di mana investor mau invest atau enggak. Sebenarnya